Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif, dan kali ini saya membawakan pesan akhir zaman yang dibawakan oleh pendeta Sadhu Sundar Selparat, yaitu pendeta berasal dari India ya. Ini ya sebenarnya video ini dalam bahasa Inggris, tetapi saya terjemahkan dengan AI tentunya dalam bahasa Indonesia. Dan mohon maaf kalau ada satu atau dua bahasa yang salah. Tolong dikoreksi saja dengan kalian. Dan pesan akhir zaman ini tentang yaitu bahwa kita akan melawan musuh Tuhan di akhir zaman ini. Dan juga Pak Pendeta Sadhu Sundar Selparat ini mengatakan bahwa kita harus menggunakan pedang rohani kita dari sekarang, dipersiapkan untuk melawan musuh-musuh Tuhan tentunya. Dan juga jangan berbuat dosa, karena kalau kita berbuat dosa, pedang itu akan tumpul. Nah, dan sebelum kita ke video tentunya, saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di 2 Raja-Raja 18 ayat 2 yang berbunyi, ia berumur 25 tahun pada waktu masih raja, dan selama 29 tahun memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abi, anak Zakaria, yang arti adalah apa yang kita tanam hari ini akan bertumbuh membentuk karakter anak-anak kita di kemudian hari. Dan itulah satu renungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Sadhu Sundar Selparat. Mari kita simak videonya. Satu hal yang Tuhan katakan kepada saya, yang akan saya bagikan kepada Anda dalam satu kalimat. Dia berkata begini, katakan kepada umatku, mereka tidak tahu bagaimana. Berbahaya, mengerikan. Itu akan terjadi di akhir zaman. Mereka tidak tahu. Ketika kitab suci mengatakan ini adalah masa kesusahan Yakub, apa yang bisa kita pahami dari itu? Menuju masa kesusahan Yakub, atau Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 24, itu akan menjadi masa yang begitu mengerikan, yang belum pernah dilihat dunia sejak penciptaan. Sekarang bagaimana kita bisa membayangkan itu? Kita tidak bisa membayangkan. Oleh karena itu kita harus bersiap untuk menghadapi serangan dari musuh di hari-hari terakhir. Dan Alkitab mengatakan dengan sangat jelas dalam Wahyu pasal 12 bahwa kita juga akan melawan musuh-musuh Tuhan. Jadi jika kita akan melawan musuh-musuh Tuhan, tentu saja dengan senjata rohani, tetap saja keterlibatannya dalam istilah manusia. Jadi Anda perlu tahu bagaimana cara bertarung. Kita memiliki pedang roh di tangan kita. Anda perlu tahu bagaimana cara menggunakan pedang Tuhan. Jika kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan pedang Tuhan, alih-alih menyerang musuh, kita akan saling menyerang seperti yang kita lakukan saat ini. Benar? Kita saling membunuh satu sama lain. Di antara orang Kristen lebih dari kita membunuh musuh. Betapa sedihnya. Jadi, jangan mengkritik siapapun. Jangan bergosip. Jangan menjelekkan siapapun. Bahkan, jika mereka benar-benar melakukan kesalahan, itu bukan tugas Anda untuk mengkritik. Jika Anda menemukan seseorang melakukan kesalahan, bahkan jika itu saya, datang dan bicaralah dengan saya. Itulah yang seharusnya dilakukan secara ilahi. Bukan memposting video di YouTube. Lihat, semua itu adalah ide dari setan yang memberi Anda ide-ide itu untuk mempermalukan umat Tuhan.
Roh Kudus menegur kita tentang dosa, penghakiman, dan kebenaran. Dia tidak mempermalukan kita. Biarkan saya memberi Anda satu contoh yang sangat baik. Dalam Yohanes pasal 8, seorang wanita yang tertangkap dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan seluruh kerumunan orang menuduhnya. Bahkan saya pernah diperlihatkan dalam sebuah penglihatan bagaimana suasana saat itu. Ketika massa menyeret wanita malang itu di sepanjang jalan, pakaiannya robek-robek dan dia hampir telanjang. Begitulah dia dibawa ke hadapan Tuhan. Dan dalam ketelanjangannya dia hanya menutupi wajahnya di pasir. Benar-benar malu untuk menengadah. Dan seluruh massa itu menatap tubuh telanjangnya. Dan mereka memegang batu di tanganku, siap untuk melemparinya sampai mati. Dan mereka menginginkan konfirmasi dari Tuhan Yesus untuk melempari dia dengan batu. Seperti yang kita lakukan hari ini, bukan? Hari ini mereka berkata, Roh Kudus menginspirasi saya, penuntutnya untuk menulis melawan seseorang di internet. Mereka yang melakukan itu mengklaim bahwa mereka diilhami oleh Roh Kudus. Pernahkah kamu mendengar yang seperti itu sebelumnya? Tentu saja, kamu memang diilhami oleh suatu roh tapi bukan Roh Kudus. Itu benar. Kamu memang diilhami, itu benar. Tapi bukan oleh Roh Kudus. Jadi, mereka meminta konfirmasi dari Tuhan untuk melempari dia dengan batu. Dan Tuhan sama sekali mengabaikan apapun yang dikatakan semua orang, ya. Dan dia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Dan akhirnya dia menengadah dan berkata, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, silakan lemparkan batu yang pertama. Jadi dari yang termuda sampai yang tertua, merasa tertuduh. Lihat, itulah pekerjaan Roh Kudus. Kamu bisa melihat demonstrasi pekerjaan Roh Kudus. Begitu Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata itu, mereka langsung merasa tertuduh di dalam hati mereka. Mereka menjatuhkan batu-batu mereka dan semuanya pergi. Semua orang pergi. Dan Tuhan Yesus terus menulis di tanah. Setelah semua orang pergi, dia menengadah dan melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu dia bertanya kepada wanita itu, "Di mana para penganiayamu?" Dan baru saat itu dia menengadah dan melihat tidak ada siapa-siapa. Lalu dia berkata kepada Tuhan, "Tidak ada siapa-siapa, Tuhan." Dan Tuhan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Amin. Saat Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi," membuktikan dia bersalah. Bukan? Ya. Jika dia mengucapkan kata-kata itu lebih awal, seluruh massa pasti sudah melempari dia. Seluruh massa itu pasti sudah melempari dia dengan batu. Tetapi Tuhan menunggu sampai semua orang pergi, lalu dia menangani dia. Secara pribadi. Dia menangani dia secara pribadi. Dan dia menyembunyikan dosanya dari orang lain. Namun dia mengampuni dia dan berkata, "Pergilah dan hiduplah tanpa dosa lagi. Jangan kembali ke kehidupan dosamu." Dia mengampuni dia. Dia tidak membenarkan gaya hidup zinanya. Dia menerima dia. Dia mengasihi dia, tetapi dia tidak menerima gaya hidupnya. Jadi apakah ini juga berlaku untuk orang-orang LGBTQRZ? Tuhan mengasihi mereka semua, bukan? Ya. Tetapi dia tidak membenarkan gaya hidup mereka. Gaya hidup itu tidak dapat diterima. Di kerajaan Allah, orangnya diterima, tetapi bukan gaya hidupnya. Dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus tidak mempermalukan wanita itu. Dia menangani masalah itu secara pribadi. Itulah cara ilahi, bukan dengan mempublikasikannya di media sosial. Mempermalukan secara terbuka adalah pekerjaan iblis. Ketika Simpson tertangkap di daratan berzina, dia diseret melewati
seluruh jalan di negeri Filistin, agar semua orang bisa mengejeknya. Mereka meludahi dia. Dia menjadi bahan tertawaan. Itulah pekerjaan iblis. Iblis mempermalukanmu di depan umum, tetapi Roh Kudus menegurmu secara pribadi. Amin. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Sadhu Sundan Selpahat. Ya, maksud saya, ya begitulah namanya, agak susah ya. Sadhu Sunda Selpahat. Nah, mohon maaf bahwa tadi saya nyebutnya salah dan itu saya ulangi. Dan juga saya ucapkan terima kasih tentu ya buat kalian yang sudah mendukung channel Kristen Go Inspiratif, yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Nah, semoga saja ya kalian ini nontonnya enjoy dan juga diulang-ulang dan menulis pesan-pesannya dari pendeta Bapak Sadhu Sunda Selpahat ini, bahwa pesan ini penting sih sebenarnya, pesan akhir zaman. Dan mohon maaf kalau terjemahannya agak salah-salah sedikit ya dengan AI ini bahasa Indonesia, karena ya tahu sendirilah teknologi ada kekurangannya, tidak sempurna ya untuk menerjemahkannya. Nah, dan juga tentunya sebelum saya mengakhiri video ini, saya membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang ada di intro tadi, yang ada di 2 Raja-Raja 18 ayat 2. Yang berbunyi, ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 29 tahun memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abi, anak Zakaria. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Dan saya untuk pamit, shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.